Hai semua, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Dan hari ini kita akan membahas tentang tips untuk mengatasi hambatnya kita dalam melakukan decluttering. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe, karena dengan subscribe Anda telah mendukung saya. Anda telah mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tips untuk mengatasi rasa terhambatnya dalam melakukan decluttering dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Terkhusus buat teman-teman yang pemula, decluttering ini adalah pekerjaan yang sulit ya. Decluttering adalah suatu kegiatan dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini yang harus kita lakukan secara bertahap, karena decluttering akan selalu ada ketika kita sedang berada di titik di mana kita menjalani gaya hidup minimalis ini. Jadi, jika teman-teman punya kendala atau punya hambatan dalam menjalani decluttering, saya memiliki beberapa tips untuk atasi rasa malas atau penghambat dalam diri kita untuk melakukan decluttering dalam rumah kita. Jadi kita langsung pada topik kita hari ini. Let's go. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk pada tips untuk mengatasi hambatan dalam decluttering ini, kita mau membahas dulu beberapa tips atau beberapa penghambat dalam decluttering ini. Jadi teman-teman, kita harus pahami dulu bahwa decluttering adalah cara kita memilah-milah barang atau cara kita menyingkirkan barang yang sebenarnya sudah tidak kita pakai atau sebenarnya sudah tidak kita gunakan lagi dalam jangka waktu beberapa tahun belakangan ini. Jadi penghambat decluttering yang pertama yaitu adalah kebingungan. Jadi teman-teman, sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis, kita harus belajar untuk hidup dengan mengutamakan barang-barang yang sebenarnya menjadi prioritas utama kita, dan barang-barang yang memang sebenarnya benar-benar kita butuhkan, bukan hanya kita simpan sebagai penghuni isi lemari kita. Jadi bisa jadi kebingungan saat memilah-milah barang untuk disingkirkan atau di decluttering ini bisa menjadi penghambat teman-teman untuk mulai mendecluttering. Jadi mungkin saja teman-teman itu bingung memilih atau bingung harus mulai dari mana mendecluttering. Jadi itulah kenapa kebingungan ini adalah sangat menghambat kita dalam memulai decluttering. Coba teman-teman mendecluttering dari hal-hal yang lebih mudah atau hal-hal yang bersifat pribadi. Misalkan pakaian kita yang benar-benar sudah tidak kita pakai. Jangan kita mendecluttering dari hadiah dari orang lain atau kado-kado istimewa dari orang lain. Jangan dulu kita mulai dari hal-hal seperti itu. Kita mulai dulu dari yang paling ringan, yang mampu untuk kita ikhlaskan, mampu untuk kita relakan, berpindah tangan atau harus disingkirkan. Dan penghambat decluttering yang kedua yaitu keterikatan emosi akan suatu barang. Jadi teman-teman, keterikatan kita dengan suatu barang ini bisa menjadi penghambat kita mendecluttering atau mengurangi barang yang kita punya. Jadi misalkan ada kado dari teman-teman atau ada kado dari suami, pasangan kita atau istri kita itu, terus barang itu sebenarnya tidak kita pakai. Barang itu sebenarnya tidak cocok dengan mungkin kriterianya kita, tapi kita masih menyimpan di situ karena alasan ini adalah kado atau ini adalah hadiah dari orang-orang spesial. Jadi kita benar-benar tidak mau mengikhlaskan dan merelakan semua itu pindah tangan atau bahkan kita singkirkan. Jadi itulah kenapa keterikatan
emosi kita dengan barang itu bisa menjadi penghambat dalam memulai decluttering. Jadi teman-teman semua coba untuk belajar untuk mengikhlaskan dan merelakan segala sesuatu yang sebenarnya sudah tidak kita butuh-butuh amat. Penghambat decluttering yang ketiga yaitu takut kehilangan. Jadi teman-teman, ketika mungkin kita mau melakukan decluttering dan kita mau mengikhlaskan atau mungkin ya kita temukan barang-barang yang sebenarnya sudah tidak kita pakai dan kita mau memberikan atau mendonasikan kepada orang lain, tapi kita sepertinya belum rela, belum ikhlas untuk merelakan semua itu. Jadi teman-teman, cobalah untuk kita pahamilah, kita memilah-milah barang, benar-benar kita memilah barang-barang yang benar-benar sudah tidak kita butuhkan, ya kita harus ikhlaskan, kita harus relakan ke orang lain. Jadi jika teman-teman takut kehilangan, ada tipsnya juga. Coba teman-teman, kalau memang sudah tidak pakai, teman-teman singkirkan atau sisihkan dari lemari pakaian teman-teman dan letakkan di tempat lain. Biarkan di situ selama beberapa hari. Jika memang dalam beberapa hari itu teman-teman merasa bahwa tidak dipakai juga, ya udah, kita harus belajar untuk mengikhlaskan, belajar untuk merelakan. Penghambat decluttering yang keempat yaitu penyesalan. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan decluttering, kita itu harus benar-benar sudah menentukan bahwa ini harus saya pertahankan, ini yang bisa saya donasikan, dan ini yang bisa saya buang. Jadi jangan asal memberi barang kita kepada orang lain atau membuang barang-barang yang sebenarnya kita itu masih memiliki emosi dengannya atau kita masih terikat olehnya. Jadi teman-teman semua coba untuk benar-benar menentukan terlebih dahulu sebelum kita memilih untuk memberikan kepada orang lain. Karena ketika kita memberikan barang-barang kesayangan kita kepada orang lain hanya karena kita terburu-buru ingin dikenal sebagai seorang pengadopsi gaya hidup minimalis, sehingga kita mendecluttering dengan terburu-buru, akhirnya timbullah penyesalan di kemudian hari. Coba waktu itu saya tidak memberikan ini kepada si dia, coba waktu itu saya tidak membuang ini, kan saya masih memiliki barang itu sampai sekarang. Itulah kenapa teman-teman kita harus benar-benar menentukan terlebih dahulu, mantap-mantap, baru kita memberikan kepada orang lain. Penghambat decluttering yang kelima yaitu kekurangan waktu. Jadi kekurangan waktu ini bisa menjadi alasan, ya bisa menjadi penghambat kita dalam mendecluttering barang dalam rumah kita. Jadi misalkan kita itu fokus kerja, sehingga kita tidak punya waktu untuk mendecluttering. Atau bisa jadi ketika kita pulang kerja ada waktu sisa dan kita fokuskan perhatian kita kepada gadget, ya, kepada media sosial, nonton YouTube, TikTok, snack video dan lain sebagainya, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk mendecluttering. Jadi waktu juga adalah faktor penghambat kita dalam mendecluttering. Jadi teman-teman, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Penghambat decluttering yang keenam yaitu merasa kurang mampu. Jadi teman-teman, mungkin saja teman-teman itu merasa bahwa saya itu tidak bisa menjalani gaya hidup minimalis ini, atau saya itu tidak bisa mendecluttering barang-barang kepunyaan saya, atau saya itu tidak bisa harus merelakan barang-barang yang saya sayangi, yang saya terima dari orang lain, atau barang-barang pemberian dari keluarga atau dari pasangan kepada orang lain. Itu juga bisa menjadi alasan kita dalam menghambat kita untuk mendecluttering, karena kita masih mempertahankan barang-barang itu. Itulah alasan pertama. Jadi kita itu harus belajar untuk benar-benar merelakan, harus benar-benar menerima barang mana yang memang sudah tidak kita butuhkan, ya memang harus sudah pantas untuk kita donasikan atau bisa kita jual jika masih layak untuk dijual. Penghambat decluttering yang terakhir yaitu takut kehilangan. Jadi teman-teman, bisa jadi takut kehilangan suatu barang itu bisa menjadi penghambat kita dalam mendecluttering, karena mungkin saja setelah kita merasa kita tidak mampu, bisa jadi kita merasa bahwa setelah saya memberikan ini kepada dia, lalu apa yang akan saya punya, apa yang akan saya pertahankan. Jadi dia itu, kita seolah-olah merasa bahwa kita takut kehilangan akan barang itu, atau kita takut bahwa kita akan kekurangan dengan barang yang kita berikan kepada orang lain, kita tidak akan punya, jadi gitu. Jadi
Ini decluttering ini bukan pemaksaan ya teman-teman, perlu kita sadari bahwa decluttering bukan memaksa. Setelah kita memilah-milah barang, ya barang mana yang benar-benar kita butuhkan kita pertahankan, dan barang mana yang tidak kita butuhkan, yang mungkin kita rasa bahwa kita selama ini tidak pakai, ya udah kita singkirkan atau kita berikan kepada orang lain. Itulah 7 penghambat decluttering dalam memulai gaya hidup minimalis ini, dan kita akan masuk pada tips-tips untuk mengatasi penghambat decluttering ini. Tips yang pertama untuk mengatasi hambat decluttering ini adalah tentukan tujuan yang jelas. Jadi ketika kita ingin mendecluttering suatu barang, kita sudah harus menentukan tujuan dulu. Jadi sebelum kita mendecluttering, kita sudah menyediakan tiga kotak di sebelah tempat mendecluttering tersebut. Khususkan 3 kotak, yang satu untuk yang harus kita simpan, yang harus kita pertahankan, yang kedua untuk didonasikan, dan yang ketiga itu untuk dijual jika memang masih layak untuk dijual. Jadi teman-teman, kita itu sudah harus menentukan benar-benar pakaian ini masih cocok untuk saya pakai, pakaian ini pakaian kesayangan saya, ya jadi saya harus masih pertahankan. Jadi itu diisi di kotak yang akan disimpan. Jika memang ditemukan baju ini terlalu kecil, baju ini sudah tidak muat di badanku, jadi pikirkan mau didonasikan atau mau dijual kembali. Dan itulah kenapa kita harus menentukan tujuan yang jelas sebelum kita mencoba untuk mendecluttering barang-barang yang ada dalam rumah kita. Hari ini bukan hanya tentang pakaiannya, tapi bisa juga tentang aksesoris lainnya. Tips mengatasi penghambat decluttering yang kedua yaitu memulai dari area-area yang kecil. Jadi teman-teman, ini cocok sekali, ini akan sangat membantu kita sekali dalam mendecluttering ini. Karena teman-teman coba untuk memulai dari area-area kecil dulu. Teman-teman jangan mencoba untuk mengambil langsung tindakan untuk mulai dari area-area yang luas atau area-area yang besar. Teman-teman coba mulainya dari kamar dulu, kamar pribadi misalkan ya, dari ruangan pribadi dulu. Teman-teman boleh tuh membersihkan ruangan itu, mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan teman-teman itu sudah harus pahami tentang ruangan tersebut. Kemudian setelah itu teman-teman boleh lagi untuk melanjutkan di ruangan-ruangan yang lainnya atau di area-area yang lebih besar lagi. Tips untuk mengatasi hambat decluttering yang ketiga yaitu mulai dari barang-barang yang kecil. Jadi tadi kita mulai dari area-area yang kecil atau yang sederhana, sekarang kita mulai dari barang-barang yang kecil. Jadi teman-teman, barang-barang kecil itu seperti di bumbu-bumbu dapur ya, atau teman-teman boleh memilih lah. Setiap kita kan punya pilihannya sendiri. Mungkin teman-teman lebih memilihnya di kamar dulu misalkan. Mulai dari hal-hal kecil. Jadi atau teman-teman mulai dari yang paling benar-benar bisa dilihat atau gampang dilihat dan benar-benar bisa mengingatkan kita untuk harus melakukan itu. Misalkan teman-teman itu membersihkan ruang tamu misalnya, kembalikan segala sesuatu pada tempatnya, dan juga membersihkan segala sesuatu dengan baik dan rapi, menyusun semuanya dalam keadaan rapi. Kemudian di situ teman-teman akan merasakan banyak sekali manfaat dari setelah kita mendecluttering atau memulai hal-hal yang kecil tersebut, barang-barang yang kecil tersebut. Memang itu adalah sebuah kebiasaan yang harus kita lakukan, karena ini akan membantu kita membuat ruangan kita terasa lebih lapang, dan juga tentunya hidup kita akan lebih tenang, lebih aman, dan tentunya lebih damai. Tips mengatasi penghambat decluttering yang keempat yaitu lakukan secara perlahan. Jadi decluttering ini kita harus melakukan secara perlahan teman-teman, jangan terburu-buru. Jadi kita harus benar-benar perlahan. Jadi melakukan decluttering itu dengan benar-benar kita itu menikmati dari sebenarnya barang yang banyak bisa barang lebih sedikit, ruangan yang sempit yang mudah untuk membuat kita bosan, akhirnya sekarang kita tuh nyaman tinggal di situ karena saking bersih dan rapinya ruangan tersebut. Makanya kita itu benar-benar harus menikmati ya masa decluttering ini. Jadi lakukan secara bertahap. Hari ini
Contohnya hari ini mulai dari ruang tamu, besoknya dapur, berikutnya lagi ruangan-ruangan area lainnya dan juga kamar mandi atau tempat manapun yang memang harus didekatkan, tapi harus secara perlahan sehingga hal ini tidak mengecewakan, tidak menimbulkan penyesalan dan rasa kehilangan akan barang yang sudah kita decluttering tersebut, sehingga kita akan terburu-buru dan meninggalkan gaya hidup minimalis ini karena rasanya rugi ya menjalani gaya hidup minimalis ini. Jadi harus perlahan. Tips untuk mengatasi penghambat decluttering yang kelima yaitu mengatasi keterikatan emosi kita dengan suatu barang. Jadi teman-teman semua, kita harus bisa mengatasi dulu keterikatan kita dengan barang itu. Sebelum kita mendecluttering, kita tanya dulu sama diri kita, apakah barang ini benar-benar bisa ya saya relakan, atau bisakah saya berikan kepada orang lain, bisakah saya jual, atau bisakah saya donasikan, bisakah saya pertahankan, padahal sebenarnya sudah saya tidak pakai atau bahkan saya tidak pernah pakai sama sekali. Jadi kita harus tanyakan dengan diri kita. Jika kita merasa bahwa kita tidak memiliki keterikatan dengan barang tersebut, bolehlah kita decluttering atau kita mengikhlaskan memberikan kepada orang lain. Siapa tahu pakaian atau barang tersebut sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Daripada disimpan-simpan kan sayang, mendingan harus kita berikan kepada orang lain, orang yang tepat, orang yang benar-benar bisa menghormati dan memakai barang pemberian tersebut. Cara mengatasi penghambat decluttering yang keenam yaitu cari motivasi dari orang lain. Jadi teman-teman, jika memang kita itu punya niat untuk mengadopsi atau melakukan gaya hidup minimalis ini, ya kita harus memulainya dari decluttering ini, karena decluttering ini adalah langkah awal yang memang harus kita pelajari dari gaya hidup minimalis ini, atau harus kita coba dari gaya hidup minimalis ini. Jadi jika teman-teman merasa bahwa teman-teman itu masih berkekurangan ilmu atau kekurangan pemahaman tentang gaya hidup minimalis ini, teman-teman boleh tuh mencari motivasi dari orang lain atau dari media sosial. Sekarang kan sudah banyak sekali motivasi-motivasi yang mungkin searah atau sama seperti yang teman-teman inginkan, teman-teman lagi cari ya. Jadi mungkin lewat baca buku atau lewat orang-orang di sekitar kita, siapa tahu mereka itu bisa memberikan motivasi buat kita sehingga kita itu termotivasi dan semangat kita untuk menjalani hidup ini benar-benar membara dalam hidup. Jadi kita bisa terus mengadopsi gaya hidup minimalis ini, dan tentunya kita akan menikmati hidup ini sampai pada akhirnya, karena gaya hidup minimalis ini benar-benar gaya hidup minimalis adalah berkepanjangan ya. Jadi gaya hidup minimalis ini adalah gaya hidup yang berkepanjangan dan kita menikmati perjalanan tersebut. Dan cara mengatasi penghambat decluttering yang terakhir yaitu merapikan atau menjaga kebersihan dari hasil kita decluttering tersebut. Jadi ya teman-teman, sesudah kita decluttering, susah-susah kita decluttering, masa kita mau membiarkan ruangan itu terusan kotor atau berantakan. Jadi hasil barang dari sisa decluttering tersebut kita harus kembalikan pada tempatnya, letakkan pada tempatnya, dan tentunya kita sudah menyediakan barang atau menyediakan tempat untuk meletakkan barang-barang tersebut, sehingga ruangan itu akan terasa lebih rapi dan juga lebih mudah untuk kita nikmati hidup kita ya tentunya, sehingga membuat kita itu nyaman di rumah, tidak harus keluar karena mencari suasana baru. Jadi kita merasa nyaman gitu di rumah kita sendiri karena bersih, rapi, dan indah. Well, itulah dia teman-teman beberapa cara penghambat decluttering dan cara untuk mengatasinya. Jika teman-teman suka video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa share video ini dan juga like. Jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe Anda telah mendukung saya, Anda telah mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. See you!